Lukman. Ya, terima kasih Pak Ajis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Pak Ajis? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Lukman sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Pak. Semua sehat ya Pak Ajis. Kemarin Pak Ajis WA saya ada yang ingin dibicarakan katanya. Apa yang pengen dibicarakan Pak Ajis? Iya Pak, baik. Saya ingin melakukan proses coaching dengan Pak Andri. Nanti saya meminta Pak Lukman mengamati proses coaching yang ingin saya lakukan. Oke, jadi saya diminta tolong Pak Ajis untuk menjadi observer dalam proses coaching nanti. Saat proses coaching nanti penilaian seperti apa yang Pak Ajis harapkan? Penilaian yang saya harapkan tentunya proses coaching yang saya lakukan yaitu sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi Pak Ajis pengen sesuai dengan alur tirta, berarti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dalam proses coaching nanti. Jadi nanti saya akan mengamati keempat aspek tersebut apakah muncul tidak dalam proses coaching nanti ya. Ya, betul. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Ajis dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga aspek tiga kompetensi tersebut mana yang spesifik yang ingin dikembangkan Pak Ajis? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu sebagai pendengar aktif. Indikator seperti apa menjadi pendengar aktif yang Pak Ajis harapkan? Indikatornya yaitu saya ingin mendengarkan permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh Kuci sehingga Kuci menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, jadi Pak Ajis pengen fokus dalam mengamati permasalahan yang disampaikan oleh Kuci dan Kuci diharapkan mampu menemukan solusinya ya, seperti itu ya. Kira-kira kapan proses coaching dilakukan Pak Ajis? Waktunya hari ini setelah selesai jam pelajaran. Baik, berarti setelah selesai pelajaran saya akan kembali lagi ke Pak Ajis ke sini untuk melakukan proses coaching nanti, pengamatan proses coaching nanti. Itu ya Pak Ajis ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ajis. Ya, sama-sama Pak. Saya izin pergi dulu, kembali ke kelas ya Pak Ajis. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Andri. Lukman, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ajis? Pak Andri alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini Pak Andri, hari ini akan proses coaching yang dilakukan Pak Andri dengan Pak Ajis. Ini nanti Pak Ajis minta bantuan oleh saya untuk melakukan pengamatannya. Jadi proses coaching nanti Pak Andri dan Pak Ajis akan saya amati, khususnya Pak Ajis terkait dengan proses coachingnya nanti. Jadi mohon izin Pak Andri saat proses coaching nanti diharapkan kesediaannya untuk adanya saya di sini melakukan saat proses coaching nanti. Ya, terima kasih. Silakan Pak Lukman. Alhamdulillah Pak Lukman juga sempat ya untuk melakukan pengamatan pada proses coaching yang akan dilakukan Pak Ajis terhadap saya. Silakan Pak Lukman. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Silakan Pak Ajis bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak Lukman. Apa kabar Pak Andri? Alhamdulillah sehat Pak Ajis. Pak Ajis sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Pak Andri, kemarin Pak Andri WA ke saya. Tentunya ada hal yang ingin Pak Andri sampaikan. Iya, betul sekali Pak Ajis. Tadinya juga saya ingin bercerita lewat WA, tapi lebih enak ngobrol langsung sama Pak Ajisnya. Jadi saya meminta waktu Pak Ajis pada hari ini mengenai permasalahan yang saya hadapi. Jadi gini Pak Ajis, saya itu minggu-minggu ini sering merasa ngantuk ketika sedang mengajar anak. Sekitar jam 8 sampai jam 9-an. Mata ini terasa berat sekali Pak Ajis. Itu
Berarti Pak Andri sering merasa ngantuk dalam mengajar, seperti itu Pak Andri? Iya, betul sekali Pak Ajis. Baik. Kira-kira tujuan Pak Andri datang ke sini berbicara dengan saya itu apa yang ingin Pak Andri raih? Iya, jadi pada proses coaching ini saya harapkan saya bisa keluar dari permasalahan saya, terutama ketika ngantuk saat memberikan pelajaran kepada anak-anak, sehingga nanti saya bisa ngajar seperti dulu lagi, gitu Pak Ajis. Jadi Pak Andri ingin mengajarnya tidak ngantuk lagi, kondisi tubuh yang fresh ya, dan tentunya bisa fokus dalam mengajar. Sudah Pak Andri cari tahu apa yang membuat Pak Andri merasakan hal seperti ini? Jadi gini Pak Ajis, minggu-minggu sekarang kebetulan di desa lagi sedang ada proses pemilihan BPD, Badan Pengawas Desa. Kebetulan saya di desa itu ditunjuk sama Bapak Kuhunya untuk menjadi panitia pemilihan BPD ini Pak Ajis. Jadi akhir-akhir ini kegiatan saya lumayan padat, dari sepulang kerja, sepulang ngajar, menyiapkan persiapan buat pemilihan BPD ini Pak Ajis. Jadi sekarang Pak Andri itu sedang sibuk menjadi panitia persiapan pemilihan BPD di desa, ya, sehingga Pak Andri sering lembur di desanya atau bekerja sampai larut malam. Kira-kira yang akan Pak Andri lakukan itu seperti apa supaya situasinya yaitu Pak Andri kembali seperti semula, tidak ngantuk lagi? Kalau sekarang kebetulan deadline pemilihannya itu minggu depan Pak Ajis ya. Jadi sekarang lagi banyak koordinasi dengan anggota panitia yang lain. Jadi untuk sekarang saya masih kelihatannya masih harus tetap lembur Pak Ajis. Jadi belum menemukan solusinya itu bagaimana gitu Pak Ajis. Apakah sudah bagaimana atau komunikasi Pak Andri bersama Pak Kuhu tersebut bagaimana, menceritakan kalau apa situasi yang sekarang Pak Andri hadapi? Ya kebetulan sekarang saya itu di susunan panitia itu sebagai panitia di tingkat RW-nya Pak Ajis. Saya sebenarnya nggak sendiri, masih ada anggota yang lain. Cuman di sini saya masih dianggap diperlukan sebagai panitia pemilihan BPD ini di ruang lingkup RW saya Pak Ajis. Jadi kondisinya saya sekarang itu emang tidak sendiri, masih ada teman yang lain, tapi di sini saya masih diperlukan untuk pelaksanaan itu. Baik, berarti Pak Andri ada temannya juga ya, yang menjadi tim panitia pelaksanaan pemilihan BPD. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi kira-kira Pak Andri itu biar kerjaan di desanya selesai, kemudian ngajarnya juga tidak ngantuk, apa solusinya? Iya Pak Ajis, tugas saya yang sesungguhnya kan mengajar ya Pak Ajis ya. Terus di sini juga saya dapat amanat dari kepala desa untuk menjadi ketua, jadi panitia pemilihan pengawas desa. Saya tidak pungkiri memang tugas saya itu mengajar. Kalau saya terlalu fokus ke panitia nanti lembur. Sekarang ini lagi banyak kegiatan, sering lembur, jadi saya tidurnya malam terus. Jadi
nanti di sekolah itu yang membuat saya menjadi setiap pagi ngantuk. Kemungkinan saya akan membagi tugas dengan teman lain, jadi supaya tidak tiap hari lemburnya gitu Pak Ajis. Saya berencana seperti itu. Baik, berarti Pak Andri rencananya akan berkomunikasi dengan teman yang di desa, di panitia pemilihan tersebut untuk bisa membagi tugas, sehingga tugas utama Pak Andri di sekolah juga tidak terbengkalai. Baik, kira-kira kapan akan dikomunikasikan dengan teman Pak Andri tersebut? Nanti malam sehabis Isya saya berencana ke ketua pemilihan PPD-nya. Saya akan konsultasikan ini, jika memungkinkan saya ingin dibuatkan jadwal sehingga kegiatan pemilihan PPD ini bisa berjalan tapi tidak terlalu larut malam gitu Pak Ajis. Saya akan berkonsultasi dengan ketua panitia dan saya juga nanti meminta izin ke Pak Punya supaya diberikan kelonggaran, jadi tidak terlalu malam lah, mungkin sampai jam 10 dicukupkan gitu Pak Ajis. Itu rencana yang bagus ya Pak Andri, sehingga nanti tidak akan menghambat tugas Pak Andri baik di desa maupun di sekolah. Nah, ada tidak alternatif lain yang akan dilakukan Pak Andri selain rencana tersebut? Alternatif lain nanti mungkin saya akan lebih banyak olahraga supaya badannya lebih sehat lagi Pak Ajis, minum vitamin bila perlu Pak Ajis gitu ya. Iya betul. Supaya tetap fit, ketika pagi bangun itu tenaganya masih penuh Pak Ajis ya, sehingga ke anak juga masih semangat gitu Pak Ajis. Luar biasa rencana yang akan Pak Andri lakukan. Nah, setelah proses coaching ini tindak lanjutnya apa yang akan Pak Andri lakukan? Ya, yang akan saya lakukan seperti tadi yang saya utarakan. Pertama mungkin nanti saya akan berkoordinasi dulu dengan ketua pemilihan PPD-nya mengenai membuat jadwal sehingga tidak terlalu larut malam untuk membahas sesuatu halnya, terus menghubungi Pak Puhu juga meminta kelonggaran waktunya, jadi supaya acara pemilihan ini juga bisa berjalan dengan lancar. Terus saya juga nanti meminta bantuan istri untuk mencarikan vitamin yang bagus buat saya gitu Pak. Luar biasa Pak Andri ya, rencana aksi yang akan Pak Andri lakukan dan juga tindak lanjutnya. Nah, dari percakapan kita dari awal sampai sekarang, kira-kira apa yang bisa disimpulkan oleh Pak Andri? Ya, tadi saya datang ke Pak Ajis mengenai permasalahan saya sering ngantuk Pak Ajis ya ketika mengajar. Terus saya menemukan solusinya tadi itu meminta ketua BPD untuk mengatur jadwal supaya melakukan kegiatannya tidak terlalu malam, terus berkoordinasi juga dengan kepala desa Pak Huwu, terus meminum vitamin dan makanan-makanan yang bergizi dan sering olahraga. Yang diharapkan nanti ketika saya kembali ke sekolah, saya dalam keadaan fit dan tidak ngantuk lagi gitu Pak Ajis. Baik, luar biasa. Semoga yang Pak Andri terapkan nanti itu berjalan dengan lancar, sukses. Saya tunggu kabar baiknya nanti Pak Andri. Saya sangat antusias sekali menunggu kabar baik yang akan Pak Andri lakukan. Iya, terima kasih. Saya sekarang jadi lebih lega untuk menghadapi permasalahan ini. Terima kasih atas waktunya Pak Ajis. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki diri saya dan bisa mengajar kembali dengan baik. Terima kasih Baik, Pak Ajis. sama-sama Pak Andri. Terima kasih. Saya juga senang sekali bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan Pak Andri. Semoga menemukan solusi yang tepat. Ya, terima kasih Pak Ajis ya. Mohon izin saya mau lanjut mengajar. Baik, ya. Pak Andri, terima kasih. Pak Alpan juga permisi ya. Terima kasih Pak Andri. Selamat dengan
Mulai. Baik Pak Ajis, tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Andri terkait tentang permasalahannya. Akhirnya Pak Andri juga bisa menemukan solusinya sendiri ya dari permasalahan yang disampaikan. Sekarang saya ingin tanya ke Pak Ajis dulu deh. Selama proses coaching tadi, apakah kompetensi yang Pak Ajis tekankan yaitu menjadi pendengar aktif sesuai dengan indikator yang tadi sudah disampaikan sebelumnya Pak Ajis? Baik Pak, selama proses percakapan coaching tadi saya sudah fokus mendengarkan permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh Kuci, dan Kuci juga menemukan solusinya dari hal-hal yang Kuci ungkapkan tadi. Oke, baik Pak Ajis, berdasarkan hasil catatan saya memang sudah sesuai ya Pak Ajis ya, tindak apa yang sudah disampaikan Pak Ajis berkaitan dengan indikatornya. Namun ada beberapa catatan yang saya dapatkan dalam proses coaching tadi Pak Ajis. Tadi Pak Ajis sebagai pendengar aktif itu sepertinya masih kurang menggali atau terkait identifikasi tentang permasalahan yang dialami oleh Pak Andri ya. Itu yang saya disampaikan Pak Ajis lebih fokus kepada rencana yang akan dilakukan oleh Pak Andri ke depan seperti apa. Tetapi untuk mengidentifikasinya itu masih, menurut saya masih belum terlihat secara jelas. Kemudian sebagai pendengar aktif Pak Ajis secara kontak mata masih kemana-mana ya, tadi melihat catatan gitu, masih catatan terlalu fokus kepada catatan, tapi untuk kontak mata dengan Pak Andri masih belum terlihat fokus gitu ya. Tapi secara keseluruhan Pak Ajis sudah berhasil melakukan proses coaching. Akhirnya Pak Andri bisa menemukan solusinya, kegiatannya juga sesuai dengan alur Tirta. Pak Ajis juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu tadi sebagai mitra ya Pak Ajis, sebagai kemitraan. Terus proses kreatifnya juga tergali dalam di situ, percakapannya terjadi secara dua arah juga. Coaching bisa Kuci sebagai Kuci sudah bisa memetakan situasinya dengan cermat gitu. Kemudian Pak Ajis, suatu saat lagi kompetensi apa yang Pak Ajis harapkan dalam proses coaching nanti, dari hasil proses coaching nanti? Untuk proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, Pak. Oke. Kenapa memilih kompetensi itu Pak Ajis? Karena saya ingin lebih menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, jadi betul sekali Pak Ajis ya. Jadi Pak Ajis fokus lagi pada proses coaching nanti, mampu menggali lebih dalam lagi permasalahan yang dialami oleh coaching, bukan begitu ya Pak Ajis ya? Betul sekali, Pak. Oke, itu yang hasil catatan saya atau hasil pengamatan saya dalam proses observasi tadi yang dilakukan coaching yang dilakukan oleh Pak Ajis dengan Pak Andri. Itu sih catatan saya Pak Ajis. Baik, terima kasih sekali Pak Lukman. Semoga nanti ke depannya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Oke, ya sama-sama Pak Ajis. Ya, saya izin pamit lagi Pak Ajis, balik ke kelas ya. Silakan Pak Lukman. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.